Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah, simaklah Al Barokah Channel ini yang selalu menampilkan konten dakwah agama, sholawat, zikir, dan pembelajaran membaca kitab, baca Al-Quran dan ilmu tajwid yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz dan Kiai yang mumpuni dalam channel Al Barokah ini. Dengan adanya video yang saya share di Al Barokah Channel ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk klik like, jempol ke atas, kemudian subscribe, diklik, aktifkan notifikasi lonceng, yang ada gambar lonceng itu diklik, kemudian di-share, dibagi ke teman-teman Anda supaya Anda bisa ikuti video terbaru dari Al Barokah Channel ini. Terima kasih Anda telah nonton sampai selesai. Selamat menyimak video ini, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. Dalam ayat ini yang kita baca ada dua yang kita mendengungkan. Yunfikuna, nun mati ketemu fa ya. Kemudian ri'a, ini namanya mad wajib muttasil. Kemudian ri'aan, nah ini mendengung yang kedua, hunnah ya. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'aan nas. Ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Di sini kalimat wamai, nah non mati berjumpa dengan ya dalam kalimat yang berbeda, namanya idgham bihun. Nah, kita mendengungkan ya. Kemudian jangan lupa kalimat asyaiton ya. Wamai yakunish, shinnya tebal ya. Kemudian fasa, nah ini baru tipis karena tidak ada titik tiganya. Fasa'a, ini juga mad wajib muttasil. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina.
Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Nah, di sini ada contoh bacaan ro yang dibaca tipis atau dalam bahasa tajwidnya namanya tarkik. Wal yaumil akhir. Nah, ini sebagian masyayikh atau guru kalau baca ro yang tarkik, nah ini bibirnya yang kanan dan kiri ditarik ke samping. Wal yaumil akhir, gitu deh. Nah, kalau ro yang ditafkhimkan, nah nanti ada contohnya kalimat setelahnya, gitu. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Nah, di sini contoh ro yang ditebalkan. Ro itu namanya tafkhim dalam bahasa tajwidnya. Wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa kana Allahu bihim aliman. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Nah, di sini kalimat mithqala, mithsa, ya. Ujung lidah, cara pengucapannya ujung lidah ditempelkan ujung gigi yang atas. Ya, jadi gigi yang atas saja, bukan dengan yang bawah. Mithqala, gitu. Kemudian dzarrah. Nah, ini ro-nya adalah dibaca tafkhim atau tebal, ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in Nah, di sini yang kita baca secara mendengung pertama wa taku. Nah, ini nun mati ketemu tak namanya ikhfa. Hasanatai. Nah, tanwin ketemu ya di kalimat yang berbeda namanya juga idgham bihunna. Kemudian kalimat ajron. Nah, ini ro yang contohnya tafkhim, ya. Contohnya ro yang dibaca tafkhim atau tebal, ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan فكيف إذا جئنا
min kulli ummatin bisyahid. Nah, di sini yang kita baca dengung min kulli. Nah, ini nun mati bertemu dengan kaf, namanya adalah ikhfa hakiki. Kemudian nah, pokoknya kalau ketemu nun dan mim yang bertasydid dimanapun berada, namanya adalah hunnah. Kemudian jangan lupa juga kalimat ummatin. Nah, ini tanwin ketemu ba, namanya adalah iklam. Nah, kalau kita wakaf bisyahid, nah ini namanya qolah. Kita tunaikan ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida. Nah, di sini alaha, ini kalau kalimat ha di sini namanya mad jaiz munfasil. Kemudian lai ini mad wajib muttasil. Oke, kita contohkan lagi. Bisyahidi wajibna bika ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasul. Yauma idzi yawaddul ladzina wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ardh. Wala yaktumuna Allaha haditha. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya di sini contoh kalimat yang kita tidak boleh wakaf di situ. Nanti kalau wakaf di situ maknanya itu jadi jauh dari yang dikehendaki. Di sini la taqrabus shalah. Ini kita nggak boleh wakaf di sini. Karena kalau diartikan wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendekati sholat gitu. Jadi malah ini Al-Qur'an melarang kita untuk sholat ini. Nah, makanya kita panjangkan sedikit ya sampai wa antum sukara ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya wa antum sukara hatta ta'lamu.
ma taquluna wala junuban. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wala junuban wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum wa in kuntum aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa aw aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, di sini yang kita dengungkan fatayammamu. Nah, ini mimnya bertasydid ya. Kemudian sa'idan, ini namanya ikhfa. Begitu juga thayyiban, famsahu, ini juga ikhfa. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Inna Allaha kana afuwan ghafura. Ini juga contoh bacaan gunnah. Innallaha, nonnya bertasydid. Kemudian kalimat afuwan, tanwin berjumpa dengan ghain, namanya adalah idhar. Idhar itu jelas, suara tanwinnya jelas. Innallaha kana afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Nah, di sini kalau kita wakaf pada kalimat minal kitab, nah, jangan lupa kita tunaikan qolah ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab.
Minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Nah, di sini ada contoh shin lagi ya, yashtaruna. Kemudian dot, jangan lupa kita tunaikan tasydidnya, yashtaruna dhalalata. Kemudian di sini mendengung, tadillu. Lamnya tasydid kita tunaikan juga. Tadillus sabil. Nah, ini karena waqaf maka lamnya disukun ya. Yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci Al-Quran kita diterima oleh Allah. Setiap huruf diberikan 10 kebaikan. Wabil khusus berkahnya kita ngaji Al-Quran, hati kita, rumah kita, keluarga kita, kuburan kita nanti diterangi dengan nurnya Al-Quran. Kita akan bacakan terjemahan, begitu juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minun billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ayat 38 yang artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain. Nah, riya kepada orang lain maknanya ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia atau setan itu adalah teman yang sangat jahat. Jadi ayat ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya ya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ya. Orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, di antara sifatnya ini mereka bakhil, tidak mau infak. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, kalau toh mereka mau infak, niatannya itu ingin dilihat oleh manusia. Oh, ini loh infakku banyak ya. Oh, ini yang menjadikan masjid itu saya. Nah, yang membangun jembatan itu saya. Nah, itu namanya ingin dilihat oleh manusia. Kemudian di sini hadirin yang mulia, wala yu'minuna al-iman as-sahih billah wal yaumil akhir. Nah, ini penyebabnya diantaranya mereka kok bakhil, atau kalau seandainya infak kok ingin dilihat oleh Allah, oleh manusia, bukan hanya cukup dilihat oleh Allah, karena mereka imannya tidak lurus kepada Allah. Wala yu'minuna billahi al-iman as-sahih. Mereka tidak punya iman yang lurus, yang benar gitu. Kemudian tidak iman juga kepada negeri akhirat. Nah, dari akhir. Semua itu apa yang dikerjakan, amal kecil apapun kalau diterima oleh Allah, maka nanti di akhirat pasti ada pembalasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia amal walaupun sebesar biji zarrah,
semut kecil yang hitam itu dipotong jadi 100, nah itu satu bagian dari potongan itu namanya dzarrah. Maka dia akan melihat bagaimana Allah akan membalasnya. Nah kok malah kepengennya dibalas, dilihat oleh manusia di dunia ini. Nah nanti imannya kepada negeri akhirat itu masih belum lurus. Maka tidak perlu ya. Nah, kemarin pas istimewa orang nganter sapi nggak mau disebutkan namanya, sapinya 1 truk gitu kan. Hamba Allah gitu kan. Nah, ini kan berusaha ini supaya yang mengetahui amalnya hanyalah Allah. Tidak ingin dipuja-puji oleh manusia, tidak ingin dieluk-elukan, tidak ingin dipanggil ini pejuang itu, tidak. Tidak ingin mendapatkan penghargaan siapapun, dari siapapun tidak ingin mendapatkan penghargaan, pengennya hanya penghargaan dari Allah. Karena pikirnya apa? Orang kalau iman mendapatkan ridho kepada Allah, waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Maka para alim ulama, guru-guru kita, kiai kita menyarankan kita mau amal, di permulaan amal dicek hatinya, diteliti. Kira-kira imanku ini bagaimana ini? Nah, ketika mau amal ini bagaimana imanku ini? Nah, mintalah kepada Allah, ya Allah, semoga amalku Engkau jadikan amal yang ikhlas, menjadi amal jariah yang diterima di sisi Engkau. Allahumma amin. Tengah-tengah amal, kita tengah-tengah ngaji, tengah-tengah sholat. Mungkin nanti kalau Ramadan ada yang semangat mengikuti tarawih 30 juz. Allah. Gitu. Nah, akhirnya ketika tengah-tengah amal pun dicek hatinya. Ya Allah, aku mengikuti sholat tarawih panjang-panjang, mengikuti pengajian, mengikuti amal kebaikan apapun, aku niatkan semua amal ini hanya ikhlas karena Engkau. Bukan ingin dilihat manusia, bukan ingin didengar manusia, hanya Engkau saja ya Allah. Insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bapak-bapak yang menjadi guru, menjadi ustadz, atau yang sedang berdakwah, ya, menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan agama Allah, maka hatinya juga dicek. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ya Allah, aku itikaf di masjid Engkau, di rumah Engkau, aku niatkan semata-mata mencari ridho Engkau. Insya Allah. Sehingga tandanya katanya amal itu kalau ikhlas, dipuji atau dicaci, maka tetap istiqomah, tidak mengurangi kesemangatan. Nah, inilah diantara tandanya amal kita itu ikhlas, murni karena Allah, niatannya hanya mencari ridha Allah. Maka kalau dipuji tidak GR, kalau dicaci maki tidak kecil hati, karena aku sudah niatkan karena Allah. Nah, kalau orang itu sudah mendapatkan ridha Allah, sebagian nasihat ulama ya, man wajadallaha wajada kulla syai', barang siapa yang dia menemukan ridhonya Allah, maka dia akan menemukan segala-galanya. Kebalikannya hadirin hadirat yang mulia, wa man faqadallaha faqada kulla syai', orang yang kehilangan ridhonya Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadirin yang mulia, wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, ay man kana syaitanu sahiban lahu wa khalilan ya'malu bi amri fasa'a hadzal qarin. Jadi diantara sebabnya orang itu ngamalnya karena riya, pengen dilihat oleh manusia, pengen dieluk-elukan, pengen dipuja dan dipuji, karena masih ada campuran setannya. Dia menjadikan setan menjadi temannya. Maka kita bertaubat kepada Allah, jangan menjadikan setan sebagai teman kita. Yang kita jadikan teman adalah Allah dan Rasulullah. Ini tidak akan menyesal kalau kita jadikan yang menolong diri kita Allah dan Rasulnya, ini kita tidak akan pernah menyesal. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 39.
Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi apa toh beratnya kalau orang itu iman karena Allah itu? Padahal rezeki juga yang memberi Allah. Kita bisa mengulurkan tangan, yang menggerakkan tangan kita juga Allah. Kita pergi ke masjid, yang melangkahkan kaki kita, menggerakkan otot-otot saraf-saraf sehingga kaki bisa melangkah ke masjid juga Allah. Bahkan kita tahu amal ini kebaikan, amal ini menjadi amal jariah, yang memberi ilmu juga Allah. Nah, maka kita niatkan semua amal hanya karena Allah. Maka di sini Allah jelaskan wa kanallahu bihim alima. Allah itu Maha mengetahui. Walaupun kita beramal di tengah-tengah goa, di tengah-tengah malam yang sangat gelap gulita, kemudian tidak ada sinyal, tidak ada siapapun yang mengetahui, kita amal di situ, Allah Maha tahu. Maka dulu para wali itu diantara belajar uzlah, belajar mengasingkan diri dari gangguan manusia, itu masuk ke dalam gua, tahajud di sana, sholat sunnah di sana, berzikir di sana. Ini supaya ini belajar keikhlasan, belajar bagaimana memurnikan niat ketika amal kepada Allah. Itu pun akhirnya apa? Kok orang-orang itu pada tahu, oh di gua sana itu ada hamba Allah orang soleh, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mereka bermunajat kepada Allah. Nah, akhirnya tahu juga. Berarti yang memberitahu juga hanyalah Allah. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, kita berusaha untuk memurnikan niat diantaranya ini. Wa kanallahu bihim alima. Kita masukkan, kita tanamkan keyakinan Allah Maha tahu. Aku amal berapapun, diiklankan atau tidak diiklankan, pasti Allah akan mengetahuinya. Kemudian ayat nomor 40 yang artinya, sungguh Allah tidak akan mendolimi seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Dan jika ada kebijakan sekecil dzarrah kebajikan, dan jika ada kebajikan sebesar biji dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jadi orang amal baik atau buruk walaupun sebesar biji dzarrah, Allah tidak akan mendoliminya. Nah, maksudnya tidak akan mendoliminya kalau dia itu amal kebaikan, kebajikan, kebenaran, maka Allah akan memberikan pahala. Kalau orang itu amal keburukan, semoga Allah lindungi kita semua ya. Nah, Allah tidak akan mendolimi. Kalau dia tidak tobat, ya akan diberikan siksaannya, akan diberikan azabnya. Akan termasuk doa yang diajarkan oleh guru kita, Allahumma sallimna wa sallimma ma'ana. Ya Allah, selamatkan diriku ya Allah dari berbuat keburukan. Wa sallimma ma'ana, dan Kau selamatkan orang yang bersama denganku, istriku, suamiku, anak-anakku, cucuku, menantuku. Kau selamatkan semua. Wahfadna wahfad ma'ana. Kau jaga kami ya Allah. Karena hakikatnya kita ini kalau nggak dijaga oleh Allah, ya tahu-tahu berlewar gitu. Nah, tahu-tahu belok, tahu-tahu melenceng, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Maka disinilah pentingnya kita itu berdoa kepada Allah supaya diberikan amal-amal yang lurus, hati yang ikhlas, ya. Kemudian akhlak yang baik, sifat-sifat yang terpuji, sehingga semua amal kita, perkataan kita, akhlak atau sifat-sifat kita menjadikan asbab Allah ridho kepada kita. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi hadirin yang mulia, nanti di akhirat kelak setiap nabi dan rasul
yang diutus oleh Allah ke suatu umat atau ke suatu kaum itu akan menjadi saksi untuk amalan umat atau kaum tersebut, baik itu amalan baik atau amalan buruk. Maka ketika baginda Nabi mengutus sahabat beliau, seingat kami adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini ahli dalam membaca Al-Quran. Kalau sekarang ya qori lah ya, ahli dalam bacaan Al-Quran dan bagus bacaannya. Maka Nabi senang mendengarkan bacaan dari sahabat yang bacaannya bagus dan merdu suaranya. Maka akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa ini. Nah, ketika sampai ayat ini, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka tiba-tiba baginda Nabi bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup. Nah, ini kalau ingin memberhentikan orang yang sedang baca Al-Quran, mungkin kita ingin tanya bacaannya, ingin tanya maknanya, itu jangan stop, jangan gitu. Nah, ada sunnahnya, hasbuk, cukup, gitu ya. Maka akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena Nabi mengatakan hasbuk, cukup, sampai di sini saja. Maka Abdullah bin Mas'ud menengok kepada Nabi. Maka ternyata apa? Air mata Nabi itu berlinangan, bercucuran. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok engkau meneteskan air mata? Bagaimana aku tidak meneteskan air mata? Aku sendiri nanti akan menjadi saksi untuk semua amalan umatku. Baik itu amalan yang baik atau amalan yang jelek, amalan yang buruk. Gimana saya tidak menangis? Karena saya akan diberikan mukjizat oleh Allah nanti di akhirat itu menjadi saksi ya, menjadi saksi untuk seluruh amalan umatku. Dan semoga nanti yang disaksikan oleh Nabi amalan kita yang baik saja, amin ya. Yang buruk Allah tutupi semua. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 42 yang artinya pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul atau Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Ini. Jadi orang-orang kafir pun tahu kalau Nabi Muhammad nanti akan menjadi saksi. Bahkan Nabi ini bukan hanya saksi untuk umat Muhammad saja, umat-umat sebelumnya juga. Wajibna bika 'ala haula'i syahida. Dan saya datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi untuk mereka semuanya. Maka akhirnya orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang Allah dan Rasulnya, mereka berkeinginan, sudahlah. Kalau gitu ya Allah, hancurkan kami saja, jadikan debu kami ini untuk turoba. Itu dalam surat An-Naba begitu. Ya nggak bisa. Ya kok enak ya, dulu kamu diingatkan untuk iman, diingatkan untuk taat, diingatkan untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, kok tidak mau ya. Belajar ilmu agama, belajar amal, belajar akhlak yang baik, sudah banyak yang mengajak, sudah banyak yang memfasilitasi, kok masih tidak mau? Lah kok masih kafir kepada Allah? Naudzubillah min dzalik. Maka di saat itulah orang-orang itu akan diberikan pembalasan oleh Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala yakumunallaha haditsa. Nah, mereka tidak bisa menyembunyikan kejadian apapun dari Allah, tidak bisa. Bahkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya ini menjadi saksi. Kalau dia amal kebaikan, tangannya menjadi saksi. Alhamdulillah ya Allah, tangan yang hamba ini Engkau berikan kepada Pak Fulan, kepada Ibu Fulanah, dulu dibuat megang Al-Quran, dibuat ngaji di Masjid Al-Aziz. Ini tangan ini bersaksi.
Kaki yang Allah berikan juga bersaksi, dulu digunakan untuk iktikaf di masjid, untuk mendatangi majelis kebaikan, bersaksi deh. Makanya sebagian alim ulama, kalau kita ini sholat, selesai sholat kok ingin sholat berikutnya, kalau bisa bergeser sedikit. Nah, sholat fardunya di sini, nanti sholat sunahnya geser sedikit atau mundur, supaya apa? Bumi, karpet, tekel atau keramik atau granit atau marmer yang kita injek ini menjadi saksi. Ya Allah, karpet ini bersaksi nanti di akhirat. Ya Allah, aku ini pernah diinjek oleh fulan untuk mengerjakan sholat subuh. Pernah dibuat duduk oleh fulan untuk ngaji Al-Quran. Kalian menjadi saksi. Makanya kalau kita perbanyak qurut fisabilillah, ke Blitar, ke Pacitan, itu bumi yang kita injek, yang dilewati roda mobil kita menjadi saksi itu. Insya Allah semangat ya. Nah, semakin jauh kita keluar di jalan Allah, akhirnya semakin banyak bumi atau tanah yang kita injek-injek untuk menyampaikan agamanya. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, sebaliknya kalau orang bermaksiat kepada Allah, orang kok melakukan dosa, ini juga akan bersaksi. Makanya tertibnya orang itu kalau terlanjur mengerjakan kemaksiatan adalah bertobat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seakan-akan tidak ada dosa baginya. Maksudnya dosanya itu sudah dihapus oleh Allah. Semoga termasuk kita semua ya. Amin. Kekhilafan-kekhilafan, hal-hal yang pernah terlanjur kita kerjakan tidak cocok dengan syariat Allah, semoga diampuni oleh Allah. Amin. Kemudian ayat yang berikutnya nomor 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kalian mandi junub atau mandi besar. Adapun jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kalian telah menyentuh perempuan sedangkan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi hadirin yang mulia, ayat ini termasuk ayat di awal-awal para sahabat itu dilarang minum khamr. Karena sebagian sahabat itu memang punya kebiasaan minum khamr. Maka dalam agama Islam larangan khamr itu kan bertahap-tahap. Ini karena sudah kecanduan nih, kalau langsung dihentikan jebrek gitu, wah bisa shock ini orangnya ini. Nah, maka akhirnya di juz 1 atau juz 2 ya sudah diterangkan surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang judi dan juga tentang khamr. Nah, maka qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Di dalamnya itu ada manfaat, ada juga madarat, bahaya untuk para manusia, ada dosa untuk manusia. Nah, maka diantara tahapan berikutnya ini, ini sebagian sahabat ini ada yang kecanduan khamr, akhirnya ketika mau sholat dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan mendekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk, jangan. Tunggu sampai sadar dulu, sampai pulih kembali otaknya itu. Nah, akhirnya setelah itu sahabat imannya semakin kuat, akhirnya langsung diputuskan kalau khamr adalah haram menurut agama Islam. Dan diantara para ulama ahli tasawuf memaknai ayat ini, kalian jangan mendekati sholat kalau masih mabuk dengan harta. Kalau masih mabuk dengan istrinya, dengan suaminya, disterilkan dulu persiapan sholat.
zikir, baca Al-Quran, sehingga mabuk kepada selain Allah itu ditinggalkan dulu, karena kita akan munajat kepada Allah, akan menghadap kepada Allah, sehingga hati kita lebih fokus, lebih konsentrasi dan khusyuk menghadap kepada Allah. Makanya kalau di pondok itu memang sengaja menunggu sholatnya itu diperpanjang, supaya ini kita belajar mabuk kepada dunia, mabuk kepada makhluk, ini dihilangkan dulu, dipenuhi dengan zikir kepada Allah, istighfar, tahlil, tahmid, takbir, gitu. Kemudian membaca Al-Quran, supaya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada negeri akhirat ini ditanamkan di dalam hati. Baru takbir Allahu Akbar, mengerjakan sholat. Kemudian hadirin yang mulia, ayat ini juga menerangkan tentang tertib wudhu, ya. Bahkan juga menerangkan tertib orang yang kena hadas besar atau junub. Maka ini tertibnya tidak boleh al-muqtu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Kalau hanya lewat boleh. Lah kalau darurat bagaimana, Pak? Misalkan pengajiannya di masjid bagi ibu-ibu yang masih ya. Nah, maka di sini sebagian ulama mengatakan kalau seandainya tidak terjadi talwis itu darah haidnya atau darah nifasnya itu mengotori masjid, maka ini tidak masalah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, karena mencari ilmu juga ini wajib, gitu. Belajar juga wajib. Kok seandainya tempatnya di masjid, bagi orang yang masih tadi haid atau nifas, selagi tidak terjadi mengotori masjid, maka sebagian masih ada yang membolehkan. Tapi kalau bisa kita memilih tempat yang di situ tidak dihuni masjid, misalkan empernya, terasnya, ya. Nah, ini kalau bisa seperti itu. Kemudian hadirin yang mulia, kalau orang sakit, orang sakit ini kan kadang juga terjadi hadas besar, ya. Orang yang sakit tapi masih pengen sama istrinya, mau mandi tidak kuat. Nah, ada solusinya, yaitu mengerjakan tayamum. Atau sebaliknya, ini pengantin baru, pengantin anyar, sering mandi hanya gebras-gebres, flu, gitu, kedinginan, demam, tapi masih pengen terus, PR-nya itu masih pengen digarap terus itu. Nah, nanti solusinya apa? Mengerjakan tayamum. Seandainya dia memaksa mandi kok malah tambah sakit. Begitu juga hadirin yang mulia, di sini wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti. Nah, di sini ayat menerangkan perkara yang membatalkan wudu. Nah, perkara yang membatalkan wudu minal ghaiti, di antaranya adalah buang air besar, BAB. Nah, itu kalau dalam bahasanya ulama ahli fikih, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, maka di sini membatalkan wudu, baik itu berupa angin, baik berupa air, baik berupa benda yang keras. Misalkan ada orang itu kena penyakit kencing batu, tiba-tiba batunya keluar. Nah, maka ini juga dihukumi membatalkan wudu. Aula mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita tanpa penghalang. Nah, di sini ditafsiri wanita yang tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, baik secara nasab atau secara persusuan, maka tidak membatalkan wudu. Nah, kalau menyentuh istri, Pak, ya batal, karena istri kan orang yang halal kita nikahin, ya toh? Kalau mahram tidak boleh. Nah, maka ini batal. Ini menurut pendapatnya ulama mazhab Imam Syafi'i, ya. Ulama yang lain ada yang tidak membatalkan kalau hanya sentuhan kulit, ya. Di sini ada yang menafsiri aula mastumun nisa au jama'tumun nisa, ada yang menafsiri seperti itu. Kemudian hadirin yang mulia, tertib tayamum di sini Allah jelaskan fatayammamu sha'idan thayyiban, memakai debu yang suci, tidak boleh debu yang mutanajis. Kemudian rukunnya tayamum diantaranya sini famsahu biwujuhikum, kalian usaplah wajah kalian wa aidikum. Jadi kalau tayamum hanya dua, muka atau wajah dan kedua tangan. Itu pun hanya sekali saja. Lek ini
Bahkan sunahnya ditipiskan. Nah, diketok-ketok ini. Nah, kemudian diusapkan. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Kemudian ngambil debu yang kedua, ditipiskan lagi, kemudian diusap gini. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ayat yang nomor 44 artinya, tidaklah kalian memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat. Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kalian tersesat atau menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi disinilah, tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau melihat itu orang-orang yang diberi kitab itu, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka yang usahanya seperti itu, yashtaruna dhalalata, menginginkan kesesatan. Ini sudah dinas dalam Al-Quran. Ya. Oh, membuat vaksin begini begitu supaya apa? Obat mereka laku. Nah, supaya rumah sakitnya banyak pasien yang berobat di situ. Wah, membuat ini bakteri begini begitu, sengaja dibuat supaya itu tadi. Yastaruna dhalalata, mereka menginginkan kesesatan. Bahkan wa yuriduna an tadillus sabil, mereka menginginkan supaya orang Islam ini tersesat dari jalan yang lurus. Nah, maka supaya kita ini tidak tersesat, baginda Nabi sudah memberikan wasiat kepada umatnya. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima la tadillu abada. Aku telah tinggalkan di kalangan kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa itrati, sebagian begitu. Nah, sebagian juga mengatakan kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang itu kembali kepada Al-Quran, mempelajari lafadznya, mempelajari maknanya, mempelajari amalnya dalam Al-Quran, tidak akan tersesat. Akan tetapi ya itu tadi, memaknai Al-Quran ini jangan sepotong-sepotong. Contohnya tadi kalau dipotong kan jadi tersesat kan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata kan? Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mendekati sholat. Sempurnakan ayatnya. Begitu juga memahami Al-Quran bukan hanya dari sekedar terjemahan saja, tapi mempelajari tafsirnya secara komplit. Kalau mempelajari Al-Quran tanpa tafsir yang benar, ya hanya banyak tersesat juga. Loh, kata itu nggak diharamkan kok di dalam Al-Quran itu. Nah, ini karena tidak tahu Al-Quran maknanya secara sempurna. Wama atakumur rasul fakhudhu, apa yang Rasul perintahkan ambillah. Wama nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul larang maka tinggalkan. Jadi beberapa hewan itu diharamkan itu memang bukan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis atau sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sunnahku. Nah, sunnah Nabi ini kalau kita amalkan juga kita tidak akan tersesat. Cuman kadang justru malah orang itu diberi ujian mengamalkan sunnah Nabi malah dikatakan tersesat. Ini kalau melihat hadis Nabi seperti itu, kitabullah wa sunnati, sebagian wa itrati, keturunanku atau ahlu baitnya Nabi. Maka kalau kita gabungkan, kok kita mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti keluarga Nabi yang cocok dengan Al-Quran dan cocok dengan sunnah Nabi, kita tidak akan tersesat. Allahumma amin. Maka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu Nabi, terus kita usahakan, kita upayakan sampai kapan? Enggak lama, hanya sampai meninggal dunia saja. Sehingga kita wafatnya diberikan husnul khatimah. Gitu yang saya tanyakan, suatu saat itu ada peringatan keagamaan, tempatnya di dalam masjid. Lantas yang disiapkan untuk qori itu ibu-ibu waktu itu dalam keadaan haid, tapi sudah selesai tapi masih belum bersih. Bolehkah
dia membacakan Al-Quran tapi tidak memegang mushaf. Terima kasih. Jadi kalau memang tidak bisa dihindari, ya misalkan sudah kadung diputuskan seperti tadi, ya, dan yang lain tidak bisa menggantikan. Kalau ibu-ibu yang haid tadi yang belum suci atau belum bersih kok tidak bisa menjadikan wakil atau pengganti, maka ini kita mengikuti pendapatnya ulama, tetap kita baca, cuman niatannya bukan tilawatul Quran, niatannya adalah berzikir kepada Allah. Jadi contohnya para santri yang hafidhoh, untuk menjaga hafalannya supaya tidak lupa, supaya tidak hilang, sedangkan wanita yang masih produktif kan masih haid ya. Nah, maka nanti membaca Al-Qur'annya itu diniati zikir, bukan diniati tilawah atau qiraah Al-Qur'an. Ya, misalkan lah ambil ayat kursi misalkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu kan di situ ada nilai-nilai zikir kan, zikir penjagaan. Atau akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu juga di situ ada fadilah tentang menzikirkan ayat tersebut. Jadi kalau niatannya zikir, maka ini tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jelas itu, oke? Ya, jadi niatannya tadi ditata dulu, ditata. Aku bukan niat membaca Al-Quran, tapi aku niatan zikir kepada Allah. Jadi satu lagi, jangkar sholat ya istilahnya. Ya, kalau tentang gerakannya itu tadi, misalkan benaknya sorban atau rida, ini selagi gerakannya itu tidak lebih dari 3 kali. Misalkan ini lepas begini, kemudian begini, ini kan hanya sekali saja. Nah, kalau begini, ya ini lebih dari 3 kali, maka ini membatalkan. Jadi kalau masih batasan geraknya itu sedikit, lah hitungannya sedikit itu adalah kurang dari 3. Nah, maka di sini tidak membatalkan sholat. Salah satu contoh lagi, misalkan ada orang sholat di shop awal, ternyata kentut, ya datang, kan dia mundur. Yang belakangnya ini kan sunnahnya merapatkan shop, gitu. Nah, dia maju. Maka ini kalau hanya sebatas 2 langkah, ini masih belum membatalkan sholat. Tapi kalau 3 langkah, 3 kan sudah terhitung banyak. Nah, maka ini membatalkan sholat. Nah, tentang jangkar sholat itu saya baru dengar pertama kali. Ya. Perlu dipelajari lebih detail lagi. Ya. Ya, jadi kalau tentang membatalkan sholat seperti itu. Ya, monggo. Satu lagi. Oh, iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi saya bertanya ini tentang khutbah di kota ini, di kawasan pabrik, waktunya singkat. Khutbah pertama itu dibaca buku, kalau kelamaan itu panjang sekali, lalu dipotong-potong apa boleh pada. Yang kedua, doanya itu dipotong lagi biar waktunya disingkat. Ini bagaimana hukumnya? Yang kedua, ini kaitan dengan suami istri. Ini mau tahajud, lalu istri membuatkan kopi. Saking senangnya suami ngasih hadiah ciuman di pintu. Ini hukumnya ini batal apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tadi tentang apa? Yang pertama tentang apa? Khutbah. Jadi khutbah itu panjang atau pendek, ini sebenarnya sudah ada kaidah. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i, ya, itu yang penting Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian ittaqullah. Ini 3 ini harus ada. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ittaqullah. 3 ini harus ada. Kemudian di khutbah pertama baca 1 ayat, misalkan wal asr, ini sudah sah.
Atau misalkan ayat apa itu, yang penting satu ayat sempurna. Lah adapun nasihat pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ini mau panjang mau pendek itu terserah. Ya kadang kan ada momen misalkan mau Ramadan, nah Pak khotibnya ini yang menyampaikan khutbah menerangkan tentang rukun puasa, tentang hilal itu bagaimana, sunnah-sunnah puasa, adab-adabnya. Jadi kalau sudah ada alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu Allah, kemudian satu ayat sudah sah. Begitu juga khutbah kedua, kalau dalam madzhab Syafi'i, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Ittaqu kan hanya dua kalimat ya. Kalian semua bertakwalah kepada Allah. Kemudian doa. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimah. Doa tentang akhiratnya orang Islam. Nah, ini sudah sah. Walaupun itu saja, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimah. Ditambahi lagi al ahya'i minhum wal amwat. Tambah lagi itu deh. Jadi sebenarnya khutbah ini singkat saja. Nah, kemudian tentang tadi seorang suami mau tahajud dibuatkan kopi sama istrinya, dihadiahi ciuman itu. Nah, kalau ciumannya dibalik mukena, yang dicium kan mukenanya kan, nggak kena kulitnya, makanya tidak batal ini. Nah, kalau kulit ketemu kulit, ya wudhu lagi. Insya Allah di Magetan sumber air masih banyak kan. Ya, jadi tetap batal. Kalau kulit ketemu kulit, hukumnya adalah wudhu. Saya baca ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.